Indonesia pada masanya. Sementara itu pemirsa, kabel sepanjang 200 meter senilai 20 juta rupiah milik salah satu TV nasional yang tadinya akan digunakan untuk kebutuhan siaran langsung HUT RI ke-80 dicuri di lapangan Silang Monas. Dua pelaku pencurian kemudian diringkus polisi di sebuah kontrakan sempit yang ada di kawasan Gambir. Kabel taruh mana? Cepetan udah. Woi, taruh mana kabelnya? Hei. Dua pelaku spesialis pencuri kabel ini tak mampu berkutik saat diringkus aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat di sebuah rumah kontrakan di kawasan Gambir. Keduanya ditangkap karena nekat mencuri rangkaian kabel tembaga sepanjang 200 meter milik salah satu stasiun TV nasional. Aksi pencurian terjadi saat stasiun TV yang menyiapkan untuk kebutuhan siaran langsung peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI di lapangan Silang Monas. Kabel senilai 20 juta rupiah kemudian dibakar dan isi kabel berupa tembaga dijual kepada pengepul barang bekas seharga Rp900.000. Kedua pelaku diduga merupakan spesialis pencuri kabel bawah tanah yang selama ini paling diburu petugas. Dari salah satu TV nasional mengaku kehilangan kabel ya yang disiapkan untuk siaran 17 Agustus di sekitar Monas, Gambir. Jumlah kerugiannya kurang lebih 20 juta dihitung, panjang kabel 200 meter. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengukuhkan 42 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota. Paskibraka ini akan bertugas mengibarkan bendera tingkat Provinsi DKI Jakarta pada HUT Republik Indonesia ke-80 yang digelar di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta 17 Agustus nanti. Mereka diambil dari seluruh wilayah di Jakarta seperti wilayah Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Kepulauan Seribu berdasarkan proses seleksi. Proses pengukuhan diakhiri dengan penyematan lencana merah putih Garuda kepada salah satu perwakilan Paskibraka Jakarta tahun 2025. Paskibraka ini diseleksi secara terbuka, diikuti dari seluruh daerah, seluruh wilayah, dan dipilihlah 42 orang yang bertugas, dan mudah-mudahan mereka akan bertugas pada tanggal 17 besok di Balai Kota. Mudah-mudahan berjalan. Berikutnya pemirsa, ini tentang identitas unik transaksi pembayaran, Payment ID. Pemerintah akan mulai uji coba Payment ID. Namun pemerintah pastikan bahwa Payment ID ini tidak untuk memata-matai warga. Sistem Payment ID akan menyatukan semua transaksi keuangan dalam satu identitas pembayaran yang terhubung dengan NIK dan MPWP. Meski pemerintah bisa memantau semua transaksi perbankan warganya, namun Presiden Prabowo pastikan Payment ID tidak untuk memata-matai warga. Jangan istilahnya itu kemudian memata-matai begitu kan, agak kurang pas, tetapi bahwa yang harus dilihat ini adalah semangatnya ya, segala sesuatu yang itu berkenaan dengan apalagi ada transaksi-transaksi, nah itulah yang kemudian harus bersama-sama kita monitor. Bahwa hasil monitornya itu peruntukannya untuk apa, itulah yang kemudian diatur, tentunya kan tidak sembarang. Payment ID terdiri dari kombinasi 9 huruf dan angka menggunakan kode unik berbasis NIK. Payment ID menggabungkan berbagai saluran pembayaran, seluruh transaksi bank, dompet elektronik, pinjol resmi, hingga pembayaran menggunakan kris akan terpantau oleh pemerintah. Tak hanya itu, nantinya lembaga keuangan bisa memantau penghasilan, pengeluaran, pinjaman, dan riwayat transaksi setiap penduduk Indonesia. Namun BI menjamin keamanan data penggunanya. Ketika pengguna meninggal dunia, Payment ID otomatis nonaktif. Tak hanya itu, akses ke Payment ID atas izin pemilik data.
Payment ID dibuat untuk melacak transaksi mencurigakan, mulai dari penipuan maupun aktivitas lainnya. Payment ID juga bisa memastikan pemberian bansos tepat sasaran. Ya pemirsa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Komedian Nina Carolina alias Mpok Alpa meninggal dunia setelah 3 tahun berjuang melawan penyakit kanker. Kabar duka berpulangnya Mpok Alpa disampaikan pertama kali oleh Raffi Ahmad dan Irfan Hakim. Komedian Nina Carolina alias Mpok Alpa menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Darmais, Jakarta, Jumat pagi pukul 8:31 waktu Indonesia Barat. Jenazah Mpok Alpa kemudian dibawa ke rumah duka di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan. Tiba di rumah duka, jenazah Mpok Alpa disambut isak tangis keluarga serta kerabat. Kabar duka berpulangnya Mpok Alpa disampaikan pertama kali oleh Raffi Ahmad dan Irfan Hakim dalam sebuah acara di salah satu stasiun televisi swasta. Keduanya juga langsung mendatangi rumah duka untuk bertakziah atau melayat. Raffi Ahmad menyebut Mpok Alpa sudah berjuang melawan kanker sejak 3 tahun lalu. Dalam proses pengobatannya, Mpok Alpa hamil hingga melahirkan anak kembar Oktober tahun lalu. Mpok Alpa udah sakitnya udah lama, tapi kita nggak boleh kasih tahu siapa-siapa karena memang almarhum masa hidupnya sudah kira-kira 2 tahun 3 tahun ini melawan kanker, dan bukannya kita menutupi karena dari pihak keluarga dan dari pihak Nina juga nggak mau kasih tahu siapa-siapa. Selain Raffi Ahmad dan Irfan Hakim, sejumlah artis tanah air menyampaikan bela sungkawa atas berpulangnya Mpok Alpa. Sosok Mpok Alpa mulai dikenal publik pada tahun 2018. Saat itu, videonya yang meminta diajak ke mall oleh suaminya viral di media sosial. Selain dikenal sebagai komedian, Mpok Alpa juga memandu beberapa acara hiburan di stasiun televisi swasta. Dirinya berpulang meninggalkan 4 orang anak, termasuk anak kembar yang baru dilahirkannya pada Oktober tahun lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tegaskan pertemuan